Oke, halo teman-teman. Iya, kita masih main Seven Nights 2. Iya, ini game yang bagus banget nih grafiknya teman-teman. Menurut saya ya, ini wis ciamik pokoknya ini wis hebat. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang gimana sih kita sebagai yang F2P. Saya ini F2P ya teman-teman ya, bener-bener F2P dari pertama kali saya main, pertama kali rilis sampai sekarang teman-teman. Ini saya bukan mau ngajari sih, saya cuma sharing aja pengalaman saya karena saya baca di komen-komen Play Store situ kok banyak yang mengeluh kira-kira tentang alasannya semua tuh hampir mirip. Jadi tidak, game ini tidak F2P friendly teman-teman. Nah menurut saya sebagai F2P sih di sini oke-oke aja sih. Ya kalau konsekuen gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita lebih lambat daripada yang mereka mau spend rupiah uang asli untuk game ini ya, ya itu ya wajar teman-teman karena mereka kan spend uang kan. Maksudnya mereka keluar uang. Kalau mereka nggak dapat sesuatu, kalau dari mereka keluar uang juga kan nggak adil kan. Nah, saya bukan membahas itunya sih. Saya cuma mau sharing bagaimana perjalanan saya dari waktu pertama itu sampai saat ini sehingga saya masih ya oke lah ya, saya di arena ini sementara ini saya juga masih oke lah di Challenger 4. Hadiahnya oke, Challenger 4. eh Challenger 4, Challenger 4, Challenger 4. Nih, Challenger 4 lumayan nih, 1060 dan 2300 arena point. Oke. Jadi gini, kalau kalau saya eh ruby yang kekumpul teman-teman itu jangan dihabisin semuanya teman-teman. Jadi kita itu di sini naikin CP itu sangat penting di potensial ini, Divinity, level hero dan transcend ini ya teman-teman ya, ini apa? Soulstone teman-teman ya. Jadi contohnya gini deh, ruby itu dipakai ketika kita mau supaya untuk mempercepat pertambahan CP kita dan pertambahan. Oh iya, satu lagi, kita harus, menurut saya, kalau saya kita harus fokus sama hero yang mau kita kembangin teman-teman. Jangan nyebar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum dapat hero legendary pun, hero-hero yang awal-awal rare itu yang pakai itu juga banyak teman-teman. Ini hero D ini pakai teman-teman. Karena apa? Karena dia punya ulti suppressor insight teman-teman. Sedangkan insight ini dipakai ketika ini raid teman-teman. Musuhnya ini ada yang harus pakai insight teman-teman. Saya lupa tapi yang mana. Sebentar saya pencet dulu. Nah ini bener, si Destroyer Commander Varian ini untuk mencegat dia, karena dia punya satu jurus yang ungu itu. Misalnya kan skill kan merah teman-teman. Kalau ini skillnya ungu, ketika ungu itu harus ada yang bisa menanggulangi itu ya ini teman-teman ini. Karena kita kan bisa di taktik ini, kita pencet taktik ya kan. Nah ini keluar battle info. Use insight to overcome the Gust of Doom which is powerful enough to wipe out an entire team of heroes. Gunakanlah insight untuk mengatasi Gust of Doom yang sangat yang cukup kuat untuk wipe out, untuk meratakan an entire team, satu tim semua, entire team of heroes, satu tim heroes. Itu teman-teman. Jadi kita harus bisa ngatasi. Ini kepake teman-teman, ini. Tim saya aja tuh ada Rudy itu teman-teman. Tuh kan. Ini karena memang butuh dia. Jadi kalau Delon itu memang andalan saya. Rudy itu tanker, support. Sementara ini saya pakainya Karin karena dia yang legendary ya kan. Dan dia saya pakai karena dia bisa revive. Kalau Rudy ini mungkin kalau saya dapat Evan mungkin saya akan pakai Evan mungkin ya. Tapi selama ini saya oke sih sama Rudy. Dan ini di sini pun di yang kalau single battle ini, kalau yang Lizardria ini dia taktiknya dia butuh use counter. Saya ada Rachel sih teman-teman, tapi walaupun teman-teman tidak punya Rachel, ini juga ada teman-teman ini. Siapa ya? Sebentar, saya lupa counter.
Wait, saya cari. Ini destroy. Oh, ini eruption, ini imprison. Wait, kemarin ketemu kok. Jadi setiap itu tuh ada teman-teman. Oh, retribution. Oh, kok ada ya teman-teman ya. Oke, kalau counter mungkin saya belum ketemu ini, cuma harusnya ada teman-teman selain Rachel ini teman-teman ya. Saya cari dulu. Oh, enggak ketemu teman-teman. Berarti ya mungkin memang harus si Rachel ya teman-teman ya. Tapi ya udahlah, yang lain aja kita bahas. Oke. Terus saya juga ngembangin si ini teman-teman. Ini lane ini, tapi yang Elena Sword ya teman-teman ya, bukan yang ini, bukan yang Daybreak Hope. Karena dia punya ini eruption ini juga kepake, dan Shin teman-teman. Shin ini juga suppressor imprisonment itu juga kepake teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang belum punya legendary itu hero-hero itu dinaikin dulu aja teman-teman untuk memperkuat battle CP kalian. Soalnya saya ini bisa transcend sebenarnya. Si clan ini Olin nggak bisa sih. Shin ini saya bisa transcend sampai 32. Biasanya kalau hero-hero yang rare gini itu transcendnya malah levelnya lebih tinggi teman-teman. Jadi CP-nya tuh lebih. Saya punya temen walaupun dia legendary-nya cuma 3, satunya pakai hero rare, dia itu powernya tim itu lebih tinggi daripada saya teman-teman. Jadi itu bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Jadi itu bisa dilakukan gitu teman-teman. Jadi nggak dapat legendary nggak apa-apa. Legendary kan masih dapat si Karin teman-teman kalau awal-awal, karena kan Karin itu hadiah login pertama kali ketika kita main, hadiah hari ke-7 itu kita pasti dapat Karin kan teman-teman. Kalau yang lainnya oke, bejo-bejonan lah teman-teman ya. Semoga sih, saya mendoakan sih dapat ya teman-teman ya. Jadi satu aja cukup lah. Kalau saya sih mending kalau suruh milih satu, saya pengen dapat sih tetap Delon ya teman-teman ya. Kedua Spike, ketiga Rudy. Ya itulah. Memang kita tuh susunan itu harus tanker 1, DPS 1, support 1, ya DPS 2 lah, DPS 2 support 1. Nah, terus kenapa tadi saya bilang rubinya jangan dihabiskan untuk summon? Karena ketika kalau kita pengen summon aja enggak apa-apa. Kalau memang mau dihabiskan, tapi jangan dihabiskan ding, jangan. Ketika kita udah dapat satu yang legendary yang bagus lah, kita harus fokus nih, kita harus menahan diri karena dia itu kita butuh ruby itu untuk mempercepat progres kita, untuk naikin CP kita. Kayak contohnya gini ya teman-teman ya, kita single raid. Ini saya pilih siapa ya? Terserah deh ya. Saya ini cuma menunjukin teman-teman. Sebentar. Saya tunjukin tempatnya yang nyari ini tuh ya, yang bikin kita naikin ya. Ini. Di sini teman-teman, dungeon. Soulstone Quarry ini untuk Soulstone, Elixir ini untuk potensial hero kita, Rune Temple ini untuk Divinity tim kita teman-teman. Jadi usahain ini selesaiin. Saya ini combat 75-300, tapi saya bisa nyelesain yang 90. Oh ya, dan ini tuh bisa ini ada tulisan klaim reward ini bisa dibaca tuh teman-teman ternyata. Saya juga baru tahu nih. Nah. Increase all allies attack defense. Dongion apa ini ya? Saya enggak tahu sih. Coba nantilah ya, saya klaim dulu sendiri. Nah, masalahnya ketika ini kita itu sangat butuh ini. Karena ini tadi apa ya? Saya pencet apa ya? Rune Temple ya. Kita naikin Divinity. Sehari itu kita dibatasi maksimal 2 kali kalau kita enggak punya tiket yang ini, teman-teman. Kalau kita punya tiket ini, kita hajar terus. Setinggi-tingginya yang kita bisa selesaiin, itu kita hajar aja. Kita hajar terus, pokoknya kita butuh naikin Divinity, teman-teman, dan naikin potensial. Dan gunanya ruby adalah ketika ini sudah nah, ini sudah saya pakai teman-teman ini. Enable to purchase. Kalau mau yang tahu lihat bentukannya, ini saya coba di rate ya. Ini rate, kemudian saya pilih terserah, ini saya pilih ini aja, saya cepetin. Oh, belum mampu, ini saya cepetin. Nah, ini kan sudah. Ya, ini yang saya maksud teman-teman. Ini single battle. Nah, ini saya budget. Ini karena saya punya entry ticket, jadi ya ada pilihannya. Tapi kalau enggak punya, saya enggak ada pilihan yang tengah ini. Nah, ini rubisnya ini loh teman-teman yang dipakai teman-teman. Ini lebih murah karena rate itu mungkin kita hanya dipakai untuk cari bahan untuk membuat equip. Tapi kalau yang di sini, kalau yang di dungeon ini, masing-masing itu sekali budget kesempatan berikutnya itu adalah 110 teman-teman. Jadi
setiap hari kalau saya ya ngejarnya ya yang 3 ini teman-teman. Gold saya enggak kejar, 3 ini teman-teman. 3. Jadi setiap hari itu kita pasti spend 330 rubis teman-teman ya. Jadi disitulah kita butuh itu untuk naikin, dan setelah dapat nanti kita naikin di sini potensial ini atas ini loh teman-teman, elixir, creator elixir, rare elixir ya. Kita pilih aja teman-teman mau hero yang mana yang dikembangin. Kalau saya sih fokusnya ke Delon. Ini makanya Delon saya ini sudah segitulah. Terus kita ke Divinity. Ini sangat berpengaruh teman-teman. Kalau teman-teman berhasil menaikkan ini yang manapun, ini naikin ke combat power teman-teman itu banyak teman-teman, bisa sampai 1200, 2000, 1000, itu tergantung teman-teman naikin apa dan naikin level berapa. Kalau saya fokusnya tuh selalu attack karena saya itu andalannya Delon. Karena setiap pukulannya Delon itu fix crit rate. Dia mukul pasti critical. Jadi saya naikin damage-nya dan saya naikin crit damage-nya dan saya skill cooldown decrease, dan ini teman-teman ignore death efficiency. Jangan saya incar 3 itu. Sebelum saya dapat Delon, saya tuh naikin Rudy teman-teman, karena saya legendary pertama yang saya punya kan Rudy satu-satunya legendary saya, dan saya fokus ke dia. Saya naikinnya ini death sama HP sama block rate. Nah, tapi block rate-nya ini sebelum sempat naik udah dapat Delon dan spike yang di video saya itu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau mau naikin sehari itu harus sedia 330 ruby dulu untuk dungeonnya. Dan itu dapatnya banyak ya teman-temannya. Itu benar-benar bisa naikin CP teman-teman tinggi banget, dan itu bisa memboost hero teman-teman. Dan juga ini ada ini teman-teman, Celestial Tower. Nah, ini juga hadiahnya oke-oke teman-teman. Ini saya sudah sampai level 30. Ini saya sudah pakai semua kesempatannya. Kalau misalnya teman-teman punya ini Celestial Tower entry ticket, enggak apa teman-teman, terusin aja pakai terus sampai 0. Ini karena begitu saya dapat, saya seneng banget ini. Saya pakai terus. Nah, ini sama teman-teman, satu single battle ini karena saya sudah pakai ini juga. Ini kalau enggak salah itu juga 110 teman-teman. Jadi tadi 330 ditambah jadi ini jadinya sekarang jadi total sehari itu 440 teman-teman. Nah, terus ada lagi teman-teman. Pokoknya itu intinya naikin ini ya teman-teman, naikin potensial, divinity, dan transcend teman-teman. Nah, ini ada lagi teman-teman, kita ke shop. Shop bagian yang ini alis. Nah, ini saya bisa dilihat nih, saya benar-benar belum pernah beli nih teman-teman. Ini masih bersih. Ini saya benar-benar free to play sampai sekarang. Walaupun saya sangat suka dengan game ini, saya nantinya pastinya akan beli. Cuma sampai sekarang untuk sementara ini saya belum beli. Jadi ini saya ini buat video ini juga berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Saya bukan ya. Ini bagian topas teman-teman. Topas ini kita dapat dari hadiah arena. Ini kalau saya, nah ini loh teman-teman, saya ini ngincar dinam ini teman-teman. Tapi kalau topas ini agak mahal ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya gunakan sebijaksana mungkin. Teman-teman lagi butuh yang apa? Ini untuk tambahan aja teman-teman. Kalau kurang 100, kurang 20, kurang berapa gitu ya pakai ini tambah apa teman-teman. Ini yang 3 ini elixir ini untuk potensial ya. Yang bawah ini untuk divinity semua teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kurang ini juga ada. Tapi jangan beli yang stone shard ini di sini. Belinya shard ini di common ini teman-teman. Ini bisa pakai uang teman-teman. Uang ini loh teman-teman, kalau awal-awal aku dulu saya pernah sampai 10 juta teman-teman ini uangnya. Tapi sekarang udah habis. Habis teman-teman, udah habis. Nah, ini juga pasti enhancement juga perlu. Enhancement armor juga perlu teman-teman. Ini saya beli yang ini, saya beli. Nah, terus ada lagi yang penting. Kalau gold ini saya enggak beli sih, karena kalau gold ini saya incer ke petnya teman-teman. Ini pet legendary ini, karena pet legendary itu sangat susah dicari teman-teman. Oke. Arena teman-teman, arena ini juga saya incernya yang ini teman-teman. Ini enhancement itu juga penting. Dan juga saya sih benernya mau ngincer yang ini sih teman-teman, 25.000. Cuma ini seiring jalannya waktu lah teman-teman, 25.000 itu juga agak pahit teman. Agak jauh. Terus ini teman-teman, soulstone, bagian soulstone teman-teman. Nah, ini ketika teman-teman nyelesain yang dungeon yang soulstone itu dipakai di sini teman-teman. Ingat, harus fokus satu hero. Siapa yang mau dikembangin dulu? Ini Delon saya, ini saya fokus Delon teman-teman. Bener-bener saya itu Delon terus yang saya kembangin. Jadi saya belinya cuma Delon. Dan ini soulstone-nya merah saya masih numpuk 52 karena saya tidak pakai bentuk beli yang lain. Saya pakai untuk beli si Delon teman-teman ini. Saya nunggu besok, berarti Delon saya bisa level 38. Dan friendship point ini ternyata juga penting teman-teman.
cari teman yang banyak, cari teman yang aktif. Kalau yang sedang aktif seminggu lebih gitu, di remove aja teman-teman. Mereka juga nggak main itu kayaknya. Nah, ini yang penting teman-teman. Soulstone Quarry Entry Ticket, Elixir Refinery Entry Ticket, ini teman-teman Rune Temple. Nah, ini untuk Soulstone, ini untuk potensial, ini untuk Divinity. Dah, itu teman-teman kira-kira. Jadi disitulah ketika kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin elixir dan rune dan soulstone, itu CP kita bisa naik teman-teman. Karena ya itu cara satunya naik itu karena naikin potensial, divinity dan transcend teman-teman. Oh juga enhancement ya teman-teman. Kalau enhancement itu ya itu memang bejo-bejonan ya, apa untung-untungannya teman-temannya ketika kita enhance. Oke, kita coba enhance ya teman-temannya. Saya tadi kan dapat berapa tadi yang biru berarti? Dapat 4. Oke, 4 saya coba enhance. Ini teman ini saya enhance si Delon dulu lah, Delon biar defense-nya nggak terlalu buruk ya. 2, oke lah ya. Enhance 1, enhance 2. Oke. Ya, ini kita kita enhance si ini. Oke, ya. Enhance juga perlu. Combat power kita naik juga. Nah, tuh naik kan. Satu lagi teman-teman, sangat penting ketika kita nyimpan uang dan nyimpan berlebih adalah di sini teman-teman. Mall Emporium. Ini harus kalian pantengin teman-teman. Ketika ada senjata merah atau equip merah harus dibeli teman-teman. Tapi juga jangan semua dibeli, yang teman-teman pakai aja. Ini kan kita kan bicara tentang F2P. Jadi kalau Sultan sih mau beli semua aja, nggak bisa habis uangnya teman-teman ya kan. Kalau kita kan masih nyimpen ya kan. Nah, itu teman-teman kira-kira beberapa yang saya jalani untuk menaikkan CP saya, dan saya benar-benar F2P sampai sementara ini. Dan ini teman-teman kan video sebelumnya kan saya juga jelasin. Kalau teman-teman belum dapat legendary, teman-teman fokus aja ke ini account combat power teman-teman, 300.000-in dulu lah. Teman-teman bakal dapat Rachel. Rachel ini sangat membantu dalam quest teman-teman. Rachel sama Karin itu sangat membantu teman-teman. Karin itu bisa revive. Jadi kalau perang itu teman-teman ngontrolnya tuh ngontrol si Karin aja teman-teman. Yang lain biarin aja. Ketika nanti mau diserang, teman-teman tinggal pencet benderanya dan dia bisa pindah teman-teman. Jadi gini. Ini saya coba ya teman-teman, tapi saya ini pasti kalah teman-teman karena saya belum kuat. Ini ya teman-teman ya. Kita coba ini misi. Ini saya F2P, saya itu bisa sampai ke hard. Ini misi yang awal. Saya bisa tamat isi sama normal teman-teman gini. Kayak ya ini teman-teman, misalnya gini ya. Ketika ini jalan terus, ini biarin aja biar mereka kita kontrol karirnya. Pokoknya Karin jangan sampai kena damage teman-teman. Nah, ketika gini kita punya bendera, kita jauhin teman-teman. Bendera itu ketika mereka mau ngikuti kita semua teman-teman. Nah, ini mereka tetap mati karena mereka kebakar teman-teman. Hero-nya monsternya ini bisa punya jurus bakar. Kalau kebakar sakitnya minta ampun. Mati. KO. Ini saya masih stuck di sini teman-teman. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya, apakah game ini F2P friendly? Mungkin tidak terlalu F2P friendly, tapi sebagai F2P kita masih bisa survive lah teman-teman. Karena kita tergantung aja sih. Karena juga dia itu sebenarnya jamnya Ruby yang dikasih itu juga banyak teman-teman. Karena saya juga sudah buat video 2 kali, yang video summon yang pertama 11.000, yang kedua 15.400. Dan itu bukan saya kumpulkan, saya benar-benar kumpulkan loh ya teman-teman. Saya juga pakai untuk dungeon-dungeonnya itu teman-teman. Jadi ya menurut saya ya oke lah ya, menurut saya ya masih tidak terlalu yang sangat susah ya teman-teman. Karena kan saya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya teman-teman, yang tentang bagaimana cara mendapatkan ruby teman-teman. Ada tiga cara teman-teman. Jadi dari situ aja kita bisa kekumpul banyak teman-teman. Salah satunya dari sini, field exploration. Dan kita kalau mau cari equip teman-teman, kita cari di sini aja, ini pasti dapat teman-teman. Bukan yang ini ya, sebentar, yang ini teman-teman. Salah meneh. Salah. Ya inilah teman-teman. Ini biru ini kalian pantengin tiap jam 12 malam, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 pagi itu mereka reset dan mereka ngasihin kita 100 map free teman-teman ya.
Jadi sehari itu kita bisa dapat 200 dibagi 35 sama dengan 6 kali petualangan. Satu field exploration 6 kali petualangan itu berarti sudah bisa dapat 100 teman-teman. Ya, jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Dan dan satu lagi alasannya kenapa kalian boleh tetap ngembangin yang kecil-kecil teman-teman. Ketika ini kan sudah ada fitur Guild War teman-teman. Ini Guild War. Guild War ini sistemnya adalah ketika hero yang kamu pakai sudah pernah perang, itu tidak bisa perang lagi teman-teman. Jadi ini ada 3 kali kesempatan satu tim itu 4 orang. Jadi kita harus menyiapkan 12 hero yang kuat teman-teman. 12 hero yang kuat untuk melawan mereka. Jadi itu kalau sementara teman-teman belum dapat legendary, kembanginlah yang kecil-kecil dulu teman-teman, enggak apa-apa teman-teman. Saya juga ini akhirnya saya ngembangin juga ini. Yang saya kembangin ini Rudy, Lane ini, Faldur sebagai tanker dan Shen teman-teman. Mungkin saya akan kembangin si Melissa ini. Kalau ini memang dulu supporter saya yang paling saya andalin, karena setelah dapat kalian ya saya pindah. Dan si Neo ini. Jadi ya kita memanfaatin apa yang ada dulu teman-teman, dan tidak sia-sia gitu loh maksudnya saya teman-teman. Ketika sudah late game pun mereka tetap kepake gitu teman-teman. Ya, jadi begitulah kira-kira teman-teman, sedikit sharing dari saya sebagai F2P. Semoga bisa membawa pencerahan, membawa informasi tambahan untuk teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya ini game yang oke lah teman-teman, menurut saya oke sih. Saya sih nggak tahu ya. Saya nggak tahu karena ini kan game ini kan sudah dirilis di Korea juga. Saya nggak tahu sih nantinya bakal seperti apa. Tapi sementara ini saya main sampai hari ini itu saya masih belum merasa dikerjain atau dirugikan nih sama game ini teman. Maksudnya masih oke lah, rate-nya juga oke, rate samanya juga oke, dan cara berkembangnya juga oke. Saya ini juga bisa nyampe ke story yang hard teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, gitu aja. Sedikit sharing dari saya, semoga bisa menjadi sedikit tambahan informasi buat teman-teman, atau mungkin bisa menjadi bagi teman-teman yang belum tahu bisa jadi lebih tahu. Sekali lagi saya di sini bukan mau ngajari, saya cuma mau sharing ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mungkin ada rahasia lain, maksudnya fitur-fitur yang lain yang saya juga belum tahu, misalnya belum dilihat di video saya juga, silakan komen teman-teman. Saya juga pasti nanti akan jadi tambahan ilmu saya juga buat saya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu konten kali ini, video kali ini. Thank you udah nonton teman-teman. Kita sampai jumpa di video-video yang berikutnya teman-teman. Oke, see you teman-teman.